Di secangkir kopi, biarlah aku menjelma menjadi apa saja yang kau inginkan. Mungkin manis, mungkin pula pahit, asal tetap kau rindukan. Romantis ya kata-katanya? Memang kalau tentang kopi, walau pahit, tapi kopi itu tak akan pernah dusta atas nama rasa. Nah, berbicara tentang kopi, Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah penghasil kopi dengan cita rasa autentik. Kopi adalah minuman yang sering kita jumpai dimanapun. Dan seperti yang kita tahu, Indonesia terkenal dengan hasil kopinya yang melimpah. Nah, kali ini saya ingin mengenalkan pemirsa kopi khas Sulawesi Tengah, yaitu kopi Toratima dan juga kopi Kalimago. Tapi sebelum saya mengajak pemirsa untuk mengetahui proses kopi tersebut, saya ingin mengajak Anda untuk menikmati dataran Napu. Jika melihat ini, mungkinkah Anda merasakan berada di Eropa saat musim panas? Padahal ini merupakan padang Napu atau yang lebih dikenal dengan istilah lembah Napu yang berada di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Pemandangan landscape yang juara menjadi daya tarik wisatawan. Oke, kita kembali ke topik utama. Selain terkenal dengan keindahannya, Padang Napu juga memiliki harta karun lainnya. Kopi Kalimago. Kopi yang berasal dari desa Kalimago ini sudah terkenal hingga ke mancanegara. Kopi Kalimago ini adalah kopi yang berjenis Robusta. Uniknya adalah Kalimago sudah melalui beberapa uji lab. Kemudian Kalimago ini uniknya adalah kopi yang single origin. Di mana kopi single origin ini sebagaimana kita ketahui adalah kopi yang diambil dari satu sumber saja. Nah, keunikan lain dari kopi Kalimago ini adalah kopi yang fine robusta. Untuk sampai kepada status fine robusta, ini kita harus melewati beberapa tahapan sortasi. Jadi mungkin ini keunikan yang ada pada kopi Kalimago. Kopi Kalimago adalah kopi robusta yang dibudidayakan secara organik di lembah Napu di atas ketinggian 1.200 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Petani kopi yang berada di desa Kalimago sangat menjaga kualitas buah kopi, dari proses tanam, panen, hingga produksi, agar hasil kopi yang dihasilkan bisa sesuai dengan permintaan pasar. Petani kopi di desa Kalimago dibina untuk menjaga kualitas buah kopi. Salah satu caranya adalah dengan memetik buah merah atau ceri merah. Oke, sekarang ini saya sudah bersama salah satu bapak petani dan kita hari ini akan memetik kopi ya, Bapak. Oke, kita akan memetik kopinya nih. Ciri-ciri yang udah bisa dipetik yang mana sih, Bapak? Oh, yang merah ya? Merah. Yang hijau berarti belum bisa? Belum. Oke. Kalau begini belum. Harus merah. Harus yang merah sekali ya, Bapak? Iya. Oke. Saya bantu petik juga ya. Ini kira-kira kopinya jenis apa ya, Pak? Robusta. Robusta ya? Iya, kalau di sini disebut kopi Lampung. Kopi Lampung? Kopi Lampung. Ah, jatuh-jatuh. Nah, jadi pemirsa, kopi yang ditanam di sini adalah kopi jenis Robusta dan nama lainnya dikenal sebagai kopi Lampung juga ya. Petani kopi di desa Kalimago dibina oleh GIS melalui program Sasci Plus, yang merupakan program kerjasama pemerintah Jerman dan Indonesia untuk mendukung pertanian berkelanjutan di Indonesia, di mana komoditi unggulan selain coklat adalah kopi. Sejak kapan kami membina petani di Kalimago, ini sebenarnya kami kerjasama dengan Kalimago Farm, itu mulai penjajakan tahun 2021 kemarin. Kan memang proyek Sasci Plus itu mulai tahun 2021, walaupun efektifnya itu mulai April 2022. Jadi memang relatif masih cukup baru. Jadi dan ini adalah satu bagian dari proyek
Saski Plus itu untuk Innovation Fund. Jadi dengan pihak Kalimago Farm ini kami ada kerjasama untuk pembinaan 30 petani yang ikut dalam Kalimago Farm ini. Jadi untuk inovasinya adalah integrasi antara kopi dan ayam, jadi ternak ayam. Jadi karena ternyata dari hasil percobaan dari Kalimago Farm sendiri, ternyata integrasi antara kopi dengan ayam ini memberikan dampak yang cukup baik. Dari sekitar 2-3 tahun mereka membudayakan integrasi ini ternyata kopinya dari hasil tes di laboratorium itu memberikan bobot yang lebih berat daripada kopi yang tanpa ada integrasi dengan ayam. Kemudian ternyata juga lebih sehat pertumbuhan kopinya, dan juga ayamnya ternyata 3 tahun itu tidak ada yang sakit atau mati begitu. Sehingga ini ada mutualisme antara dua tanaman, antara kopi dan ayam untuk Kalimago. Sehingga kami berinisiatif, sepertinya ini adalah hal yang baik untuk disebarkan kepada petani kopi yang lain ada di Lembah Napu, paling tidak di awalnya. Karena karena proyek Saski Plus ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan petani, sehingga memang kita harus mencari kombinasi-kombinasi yang baik untuk tanaman kopi ini. Saat ini kegiatan yang dilakukan oleh GIZ di Kalimago ini bersama dengan Kopi Kalimago sendiri dan 30 petani yang kita libatkan di pilot project ini, itu adalah bagaimana kita memberikan pelatihan kepada 30 petani ini, bagaimana mereka bisa membudidayakan tanaman kopi secara alami, yaitu kita konsennya adalah kepada pertanian kopi organik, ya, di mana di situ ada beberapa kegiatan sih yang kita lakukan. Misalnya kita melakukan pelatihan seperti bagaimana petani itu bisa memproduksi pupuk organik, ya, kemudian juga petani juga bisa memproduksi pestisida yang organik dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang berada di sekitar kebun mereka. Menjaga agar kualitas buah kopi dengan perkembangan kopi yang baik, petani juga diberikan bimbingan bagaimana cara memangkas daun kopi hingga sinar matahari masuk sempurna untuk menyinari buah kopi untuk mendukung proses perkembangan buah. Nah, jadi memang kebun kopi yang ada di sini, sebagian besar tanaman kopinya itu sudah dirapikan oleh petani kopi yang ada di sini dengan cara dipangkas, ya, cabang-cabang tanaman kopinya yang sudah tidak berfungsi untuk produksi buah kopinya. Kayak seperti ini pemirsa, contohnya untuk memotong, ya, memangkas cabang-cabang yang tidak terproduksi lagi. Yang seperti gimana sih? Yang Bapak? cabang-cabang balik ini kan tidak berproduksi supaya dia kelihatan kena cahaya. Oke, begitu Ini ya. cabang ini kan kita lepas supaya kena cahaya. Oh, gitu. Dan semua hampir rata-rata dibersihkan, ya, cabang-cabangnya, Ya. agar lebih banyak memproduksi buah-buah kopi yang ada di sini. Wow. Setelah memastikan buah kopi berwarna merah atau ceri kopi telah dipetik, tahap selanjutnya kopi tersebut akan masuk ke dalam tahap penyortiran buah kopi atau yang disebut proses rambangan. Oke, setelah kita panen kopinya atau ceri kopinya ini, kita sekarang sudah masuk di proses rambangan, ya.
kalau gitu bisa Bapak jelaskan sedikit apa sih proses rambangan itu seperti apa? Oke, jadi tahap selanjutnya setelah kita dari kebun untuk petik ceri merah, yaitu kita melakukan proses perambangan untuk menyeleksi mana biji ceri kopi yang berat dan ringan. Jadi nanti akan kita lihat mana biji yang kita masukkan ke dalam bak ini yang sudah terisi air. Jika biji ceri ini tenggelam, berarti itu adalah biji kopi yang berat, sedangkan yang terapung itu adalah yang ringan. Jadi nanti kita akan pisahkan lagi antara yang berat dengan yang ringan untuk proses selanjutnya. Oke, nah berarti ini semuanya langsung sekali dituang ke bak ini ya? Oke, berarti kita langsung melihat ya proses pemisahan antara yang berat dengan yang ringan, dan yang berat itulah yang akan berhasil dan memasuki proses selanjutnya, yaitu kita akan proses selanjutnya nanti kita akan pecah ini sebelum dijemur, kita akan pecahkan lagi dulu kulitnya ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke proses perambangan. Yuk kita lihat sama-sama ya. Satu ya, wah. Program yang dilaksanakan GIS bekerja sama dengan Kalimago Coffee ini tentu saja mengharapkan adanya kualitas kopi yang dapat membawa kopi Sulawesi Tengah ke telinga penikmat kopi di seluruh dunia. Kopi organik dari Desa Kalimago ini menjadi salah satu kopi terbaik dari Provinsi Sulawesi Tengah. Daerah yang berada di ketinggian dan memiliki suhu dingin ini menjadi lokasi yang tepat untuk menanam kopi. Nah, setelah tadi kita sudah melihat langsung proses pencacahan ceri kopinya, itu proses untuk memudahkan penjemuran di mana biji kopi akan terpisah dari kulitnya. Sekarang kita akan lanjut ke penjemuran. Jadi kita akan ratakan di lahan di bawah ini. Seperti ini ya. Di lokasi Kalimago Coffee ini terdapat kamar pengeringan. Curah hujan yang lumayan tinggi di daerah ini membuat pemilik pengolahan kopi Kalimago berinisiatif untuk membuat ruang pengeringan seperti ini agar selain mengumpulkan panas, ruangan ini juga melindungi biji kopi terhindar dari hujan. Nah, pemirsa, jadi nanti biji kopi ini kalau sudah berhasil melewati proses-proses penjemuran dan akhirnya hasilnya nanti akan dikirim ke Kota Palu, terkhususnya di Kalimago Coffee. Nah, di sana nanti kita akan melihat langsung ya. Proses roasting. Oke, hasilnya nanti akan di roasting dan juga sehingga bisa jadi Siap seduh. siap seduh ya. Oke, kalau gitu nanti kita ke sana ya, pemirsa. Yuk. Hasdaniati, barista wanita ini merupakan penggagas dan pemilik Kalimago Coffee. Kecintaannya terhadap kopi membuat dirinya terus berupaya menghasilkan kopi dengan kualitas terbaik. Kalau saya ditanya kenapa memilih kopi dan cinta kepada kopi, saya merasa seperti ini ya, bahwa kopi itu adalah satu produk yang diminati oleh masyarakat umum tanpa memilih gender. Jadi apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, semua minum kopi. Tua muda semua minum kopi. Kopi bukan hanya diolah untuk menjadi produk olahan minuman, tetapi bisa juga untuk produk makanan. Saat ini kami sedang mencoba untuk mengeksplor kopi ini, bahwa kopi itu bisa digunakan, dimasukkan ke dalam unsur makanan. Di samping itu juga bisa digunakan untuk bahan pembuatan kue. Jadi bisa untuk kue, bisa untuk candy, gula-gula, itu juga bisa. Jadi saya sangat berhasrat suatu hari nanti kopi itu tidak hanya dikenal sebagai produk minuman saja, tetapi bisa juga dikenal untuk produk bahan makanan dan pastry, kue-kue, roti-roti juga bisa. Jadi itu harapan saya di masa depan. Jenis kopi yang dihasilkan dari Desa Kalimago adalah jenis Robusta dengan kadar kafein yang rendah. Pada umumnya
secara umum masyarakat tuh hanya mengenal kopi itu adalah hitam dan pahit, ya. Padahal sebenarnya tidak. Kalau kita mau mengikuti prosedur sangrai yang benar, sebenarnya tidak hitam dan pahit, karena ada notes, rasa dari kopi tersebut. Jadi seperti misalnya untuk Robusta, secara umum Robusta itu pasti memiliki rasa nati, jadi rasa kacang-kacangan. Apakah dia itu kacang tanah, kacang almond, cashew, dan segala jenis kacang itu bisa saja. Tapi itu nanti tergantung dari prosesnya. Nah, seperti misalnya kita Robusta pada umumnya memiliki rasa karamel, rasa coklat, itu pasti ada. Tetapi jika kita merosting dengan level roasting yang sangat tinggi, yang sangat gelap, maka semua notes rasa itu, tasting rasa itu akan hilang. Yang kita akan rasakan pada akhirnya memang hanya rasa pahit dengan warna gelap. Padahal sebenarnya untuk merosting kopi itu ada tingkatan roastingnya. Kita bisa light, kita bisa medium, kita bisa dark. Nah, di tengah-tengahnya juga ada medium to dark ada, kemudian light to medium juga ada. Jadi untuk bisa mendapatkan cita rasa kopi yang enak itu tergantung dari level sangrai atau roastingannya. Sedangkan untuk biji kopinya sendiri ya mau tak mau jika ingin mendapatkan kualitas kopi yang baik memang kita harus memisahkan antara biji ukuran besar, biji ukuran sedang dan biji ukuran kecil. Karena jika size dari biji kopi ini tidak kita pisahkan, maka pada saat kita melakukan proses tingkat kematangannya juga nanti akan berbeda-beda. Maka inilah yang akan menyebabkan rasa dari kopi itu nanti tidak akan menentu. Menurut Hasdaniati, proses roasting adalah proses penentu cita rasa kopi akan seperti apa. Beda waktu sangrai sekian menit saja, rasa kopi akan berbeda. Di rumah produksi Kalimago Coffee, Hasdaniati mencoba membuat catatan kopi yang setiap harinya masuk dalam tahap roasting, agar ia punya catatan sejarah tentang kualitas kopi yang ia hasilkan. Di tingkat nasional, kami pernah menjadi juara 4 nasional untuk kategori kopi Robusta, di mana pada lomba KKSI tahun 2021 itu, jadi kontes kopi specialty Indonesia KKSI ke-13 tahun 2021, kami memiliki cupping score sebesar 86,63. Jadi itu adalah prestasi yang sangat luar biasa. Kemudian pada tahun 2022 untuk lomba Barista Innovation Challenge, kebetulan salah seorang barista dari Sulawesi Tengah ikut kompetisi tersebut dan keluar sebagai juara 1 nasional, di mana pada kompetisi BIC tersebut barista ini mempergunakan kopi Kalimago. Tak hanya Kalimago, Sulawesi Tengah juga memiliki jenis kopi unggulan lainnya, disebut Toratima. Kopi ini berasal dari daerah ketinggian Desa Peana, Kabupaten Sigi. Bersama petani Desa Peana, saya berkesempatan untuk mengunjungi kebun kopi. Kali ini, kami akan memanen kopi Toratima. Tapi, menuju ke kebun ternyata tak segampang yang saya bayangkan. Karena berada di lokasi ketinggian, jalanan yang kami lewati sangat ekstrim dengan jurang yang menganga di sebelah jalan. Tak selang berapa lama pun, kami akhirnya sampai di kebun. Nah, berbeda dengan kopi Kalimago yang dipetik langsung di pohonnya.
Kopi Toratima justru memungut biji kopi di balik rerumputan di bawah pohon kopi. Kopi-kopi yang berserakan ini adalah biji kopi yang dimakan oleh hewan malam seperti tikus hutan atau hewan hutan lainnya. Mereka hanya memilih untuk memakan buah kopi yang telah masak karena memiliki rasa manis, dan biji kopinya akan mereka buang. Nah, proses memungut biji kopi inilah yang disebut Toratima. Apa sih yang membedakan dari kopi-kopi yang lain, kopi Toratima ini? Kopi-kopi yang lain itu karena ini tingkat kematangannya sudah bagus. Sudah ditumbuh. Dan juga sudah lama di tanah, jadi menurut ininya tingkat kafeinnya sudah agak kurang. Oke. Tadi saya sempat bicara sama Bapak, katanya yang di bawah tuh biasa ada yang dimakan tupai atau hewan-hewan di malam hari ya. Iya, yang jatuh ke tanah ini kan Manis. sisa-sisa yang dimakan hewan malam ya kan, hewan malamnya itu hanya makan kulitnya, bagian kulitnya saja. Oke. Jadi ini yang dipungut ya? Iya. Bijinya. Luar biasa unik ya. Nah, ini nih. Biji kopi Toratima. Nah, biasanya memungut kopi ini akan membutuhkan waktu setengah hari. Para petani akan bergotong royong untuk membantu petani lainnya untuk mencari biji kopi di balik daun-daun kopi ini. Pengolahan biji kopi Toratima di Desa Peana masih diolah sangat tradisional. Untuk penjemuran buah kopi, para petani hanya mengandalkan sinar matahari, dan lokasi penjemurannya pun hanya di depan rumah mereka masing-masing. Nah, setelah biji kopi dirasa cukup kering, buah kopi akan ditumbuk menggunakan alat penumbuk ini untuk memisahkan biji kopi dan kulitnya. Seperti kopi pada umumnya, kopi Toratima akan melalui tahap sangrai untuk menghasilkan kopi yang siap seduh. Lagi-lagi, proses ini masih sangat tradisional, menggunakan tungku dengan bahan bakar kayu api. Masih menggunakan alat tumbuk tradisional yang disebut nonju. Kopi yang telah disangrai lalu ditumbuk, disarung, dan jadi deh kopi Toratima. Nah, biasanya warga Desa Peana selain menjual biji kopi, mereka juga menjual kopi yang siap seduh dengan varian rasa, seperti original, jahe, dan kayu manis. Walaupun dengan cara perlakuan berbeda, kopi Kalimago dan kopi Toratima tetaplah kopi. Walau hitam tapi tak pernah dusta akan sebuah rasa. Semoga pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mampu melirik potensi ini, hingga kopi Kalimago dan Toratima bisa menembus pasar luar. Atau paling tidak, mereka pecinta kopi tidak lagi kebingungan jika hendak mencari kopi asli Sulawesi Tengah. Sampai berjumpa di cerita kami selanjutnya. Salam Pesona Indonesia.